Jadi lahan dikelola tapi bagi hasilnya masuk ke individu gitu ya. Inilah khianat yang kita maksudkan. Ya. Man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Misalnya tanah negara disyirkahkan, ya. Tapi hasilnya masuk ke rekening pribadi. Dari hasil ini dia beli mobil. Di akhirat Pak, mobilnya dia pikul di atas pundaknya. Jalan sambil bawa mobil. Benar tuh. Karena di Allah itu nyatakan dengan jelas, barang siapa berkhianat dalam urusan seperti ini, dia memikul apa yang dia khianati. Di akhirat tuh ada yang mikul kambing, ada yang mikul kain, ada yang mikul emas. Nah itulah orang yang kemudian berkhianat. Sampai sahabat nanya, ya Rasul, hatal mikhyat. Walaupun hanya peniti, walaupun peniti kamu pikul nanti. Makanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia khianat masuk rekening pribadi, dia beli apa? Motor, dia pikul motor nanti di hari kiamat. Makanya bagaimana khianat itu menghancurkan Pak. Ya. Coba kalau misalnya dia masukkan ke negara. Berkah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keimanan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lanjut tentang syirkah. Nah, kita coba lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan syirkah. Yang pertama saya mengutip dari seorang sahabat Nabi, termasuk sahabat yang terbanyak di dalam meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Dari beliau menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqul. Allah berfirman, ana thalithu syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Aku adalah pihak yang ketiga. Ya, maksud pihak yang ketiga di sini, Allah itu melindungi, ya, melindungi dua orang yang bermitra di dalam kerjasama. Selama satu orang di antara kedua orang ini dua-duanya tidak berkhianat. Nah, apabila ada di antara mereka berkhianat, maka aku keluar dari mereka. Artinya perlindungan Allah itu kemudian hilang. Dalam hadis ini kita mengenal kata-kata syarik. Ya, syarik ini sekutu. Berarti dua orang yang berusaha bersekutu. Tapi ada satu kalimat yang di sini yang jika dia muncul
maka perlindungan Allah dilepaskan dari keduanya. Allah kemudian tidak lagi bersama persekutuan itu. Apa itu? Khianat. Ya. Khianat nih kayak penyakit Bapak Ibu. Dia kalau masuk dalam perkara apa saja, maka rusak. Dia kayak racun. Ya. Kalau dia muncul dalam bab jual beli, ya, maka bab jual belinya ini hilang keberkahannya. Satu saja berkhianat, mau dia kurangi takaran, mau dia sembunyikan aib, ini kan berkhianat Pak. Ini berkhianat. Ya. Dalam kepemimpinan sekalipun, ya, kan kita berbicara tentang muamalah. Kalau khianat ini muncul maka rusak. Akadnya rusak, syirkahnya rusak, Allah tuh berlepas diri. Hatta dalam bab pemimpin, ya, kalau muncul yang namanya khianat, ya kita tahu Pak, pemimpin itu masuk dalam kategori 7 orang yang dilindungi. Tapi jangan lupa, kalau dia imamun adil, dilindungi. Tapi kalau dia imamun ajir, ya kalau kita bilang tuh, kaki sebelah kanannya di surga, sebelah kirinya tuh sudah di neraka. Tergantung dia mau yang mana. Ya, kalau dia khianat, selesai Pak. Makanya dalam Islam itu, yang paling banyak didoakan adalah pemimpin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang amanah kepada kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, itu hadis yang pertama. Saya kutip hadis yang kedua tentang syirkah ini. As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib al-Makhzumi, annahu kana syarikan Nabi fi awalil Islam fi tijarah. Jadi Nabi itu ketika dalam awal-awal datangnya Islam, ini awal-awal keislaman, ya, Nabi itu bersyirkah dengan Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi. Al-Makhzumi. Jadi Bapak Ibu kalau dengar Bani Makhzumi, Bani Makhzumi ini termasuk kabilah yang cukup kuat di kota Makkah. Ya. Bahkan saya tuh masih ingat jauh sebelum Nabi SAW diutus, ini masih zaman jahiliyah nih, ada seorang pemimpin Quraisy itu dari Bani Makhzumi, waktu mau pemugaran Ka'bah, ya, dia kasih pengumuman, yang boleh nyumbang, ya, yang boleh masuk dananya kepada pemugaran Ka'bah, syaratnya gak boleh uang hasil perzinahan, gak boleh uang hasil kezaliman, gak boleh uang hasil riba. Ya. Dari dulu tuh mereka sudah tahu, walaupun pertimbangannya masih pertimbangan logika. Nah, jadi dari Bani Makhzumi, dia mengatakan bahwasanya dulu dia ini dengan Nabi Muhammad itu bersyirkah Pak, sekutu di dalam tijarah. Tijarah itu artinya perdagangan. Waktu Fathu Makkah, Fathu Makkah itu penaklukan kota Makkah. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan, marhaba bi akhi, ya, wa syariki, ya, la tudari wa la yumari. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau ini dalam penaklukan kota Makkah, memang kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya ini jauh dari yang namanya balas dendam. Ya. Bahkan orang-orang Quraisy itu menyangka mereka dibalas pada hari itu. Tapi beliau kemudian mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yusuf,
alaihi salam. Jadi beliau itu memaafkan semuanya. Saya rasa kita pun harus seperti itu, Pak. Ya, kadang-kadang mohon maaf ya. Karakteristik kita nih kalau misalnya, ya ini singgung sedikit dunia perpolitikan ya. Kenapa Pak? Misalnya ada dalam kontestasi begitu ya. Satu menang, satu kalah. Oh sudah Pak. Balas dendam udah. Yang kalah habisin semuanya. Kalau Nabi sebaliknya. Dirangkul semuanya. Makanya dalam hadis ini orang yang dulu pernah bersekutu dengan Nabi dalam tijarah, Nabi bilang apa? Marhaba. Ya. Di sini beliau bilang selamat datang saudaraku. Orang yang pernah bersyirkah denganku, orang yang tidak mencegah diriku, orang yang tidak membantah diriku. Dalam hadis ini Bapak Ibu ada kata yudari. Yudari ini berasal dari kata mudarat. Ya. Artinya mudarah ini pencegahan. Ya. Yumari, mumarah, perbantahan atau perlawanan. Ya. Jadi syirkah sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya. Nah, kerjasama bisnis itu boleh dengan siapapun, baik dia Islam ataupun non-Islam. Ya, jadi bab muamalah Islam, non-Islam, tafadhal, ahlan wa sahlan. Selama yang non-Islam ini dia tahu tentang ketentuan-ketentuan. Ya, bab muamalah siapapun boleh menjalankan. Nah, hadis ketiga yang saya kutip di sini. Ini dari Ubaidillah ibnu Mu'adz dari Sufyan an Abi Ishaq dikatakan ishtaraktu ana wa Umar wa Sa'dun fima nasibun yawma Badrin qala faja'a Sa'dun bi asiraini wa lam aji' ana wa Ammar bi syai'in. Jadi Ubaidillah mereka tuh pernah bersyirkah. Ya, Ubaidillah, Ammar bin Yasir dan Sa'ad. Tiga-tiganya syirkah, Pak. Syirkahnya itu nanti kita bertiga kalau dapat tawanan, ya. Kan tawanannya kan saat itu ada tebusan, Pak. Nanti kalau ada tebusan kita syirkah. Ternyata Ubaidillah dan Ammar ini enggak dapat tawanan. Yang dapat tawanan Sa'ad. Ya. Yang dua enggak dapat, yang dapat cuma satu. Tapi karena sudah bersyirkah, akhirnya bagi rata semuanya. Nah, itulah syirkah. Kalau kita kadang kebalikan Pak. Udah bersyirkah nih, yang dapat cuma satu, diam-diam. Udah jangan kasih tahu rekan bisnis yang dua tadi. Yang satu biar buat saya sendiri. Makanya kenapa syirkah itu berkah. Karena dia ada kebersamaan di situ. Ya. Kebersamaan ini selalu ada keberkahan di dalam, Pak. Ya. Dan Islam di dalam syirkah ini lagi-lagi mengajarkan konsep gotong royong. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Betul ya? Betul ya? Atau kebalik? Ini misalnya kita bersyirkah nih 4 orang. Kita sudah sepakat kita usaha. Ternyata cuman yang satu yang kemudian dia banyak dapat untung. Nih yang tiganya merasakan. Ya. Maka di sini Ubaidillah, Ammar bin Yasir dan Sa'ad. Bapak Ibu tahu Ammar? Ammar bin Yasir. Ini anaknya seorang perempuan yang pertama kali syahid di dalam Islam. Awwalu syahidati fil Islam.
Kan awal-awal dulu tuh siapa yang masuk Islam itu pasti disiksa. Kebetulan Ammar ini punya ibu namanya Sumayyah. Ayahnya namanya Yasir. Ini satu keluarga Pak, dijemur di tengah padang pasir. Sama Abu Jahal, ini padahal ibunya ini udah 70 tahun. Udah 70 tahun lemah. Ini saking kasihannya Nabi itu ngutus sahabat. Bilang sama mereka, Sumayyah ini, karena kasihan. Pak, orang umur 70 tahun, nenek-nenek dijemur di tengah padang pasir. Ya. Nabi kasihan, akhirnya Nabi itu ngasih dispensasi. Sumayyah boleh mengucapkan kalimat kekufuran, karena Abu Jahal itu kan nunggunya cuma satu. Bilang kalimat kekufuran, kalian saya bebaskan. Bayangkan Pak, diizinkan oleh Nabi untuk ngucapin kalimat yang diinginkan Abu Jahal. Pesannya yang penting hatimu tetap beriman. Tapi yang luar biasa Sumayyah tuh jawabannya ini, ablighu Rasulullah salam, sampaikan salamku kepada Rasul. Ya, inna Sumayyah allati taharallaha qalbaha. Jadi Sumayyah ini sudah Allah sucikan hatinya sehingga lisannya tidak sanggup mengucapkan kalimat kekufuran. Oh, ini Abu Jahal mendengar itu marah dia, mohon maaf ya. Itu rahimnya ditusuk pakai besi. Wal iyadu billah. Matat alal fawr. Itu matinya kehabisan darah. Maka jadilah dia orang pertama yang terbunuh dalam sejarah Islam. Nah, anaknya tuh namanya Ammar. Ya. Ini orang-orang awal-awal yang ikut menegakkan Islam, ya, itu termasuk orang-orang lemah. Secara nasab mereka lemah saat itu. Ya kan zaman itu mereka masih pakai nasab Bapak Ibu. Ya. Hanya kabilah-kabilah yang punya nasab yang tinggi yang dihormatin. Nah, jadi itu Ammar bin Yasir. Ya, dia yang membantu Nabi membangun Masjid Quba, yang angkat batunya tuh dia. Nah, maka di sini syirkah itu ya begitu Pak. Ya, ringan sama berat sama dijinjing. Balik terus ini. Gimana? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, hadis ini tuh jadi konsep yang sangat luar biasa. Ya. Ini tiga-tiganya sudah syirkah kerjasama ya. Kalau dapat tawanan, nanti dapat tebusan, bagi barang-barang. Ternyata yang dapat cuma satu orang, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi karena dia sudah bersyirkah, mereka terikat dengan kerjasamanya. Makanya saya dapat dua, saya dapat tebusan, tetap saya sudah bersyirkah. Maka saya bagi kepada dua teman saya. Tuh, syirkah tuh kayak begitu Pak. Ya mungkin kalau zaman sekarang, satu orang dapat untung, diam-diam aja lah. Yang dua ini gak dapat, ngapain saya bagi? Saat itulah Allah kemudian melepaskan perlindungan dari kita. Ya, mudah-mudahan kita diberikan amanah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk di syirkah itu ada apa saja? Ya, ada apa saja? Yang pertama Bapak Ibu, ada namanya syirkah inan. Syirkah inan. Ya. Nah, syirkah ini, ya, misalnya begini, kita kerjasama Pak. Ya, kita kerja sama. Waktu kerjasama kita tuh sepakat. Modalnya ini harus sama rata. Itu namanya syirkah inan. Misalnya kita ada 5 orang. Butuh modal 100 juta. Berarti setiap orang harus menyerahkan 200 juta. Itu harus sama porsinya tuh. Ya. Itu namanya syirkah inan. Sama rata. Ya. Nah, nanti keuntungannya pun akan sama rata. Ya. 5 orang syirkah, untungnya 200 juta.
Masing-masing ngasih 200. Berarti masing-masing dapat 50 juta. Kenapa? Karena modal kita sama semuanya. Itu syirkah inan. Yang kedua, ada namanya syirkah abdan. Ya, syirkah abdan. Kalau inan, semuanya modal dalam bentuk yang sama. Kalau abdan ini, ada yang punya tenaga, ada yang punya modal. Misalnya Bapak Ibu bersyirkah dengan nelayan. Bapak Ibu ngasih duit buat nelayan ini, beli umpan, beli apa? Kalau kapal motor itu pakai apa, Pak? Solar. Nah, ini namanya syirkah abdan. Masya Allah. Islam ini sempurnanya sehingga tidak ada satupun yang terlewati di dalam aturannya. Ya. Maka ketika seseorang itu jadi muslim, maka dia terikat dengan aturan. Karena Islam itu apa? Mengatur. Ya. Orang yang tidak mau hidupnya diatur, ya, dia nggak mau diatur hidupnya. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, mudah Pak. Jangan jadi muslim. Jadi kafir sekalian. Nah itu hidupnya bebas sudah. Nggak diatur sama sekali, nggak terikat. Tapi jika dia menjadi muslim, saat itulah hidupnya diatur. Ada 6.666 ayat yang diturunkan. Semuanya itu untuk mengatur manusia. Rumah tangganya diatur. Orang tua dan anak diatur. Suami istri diatur. Negara diatur. Apa yang tidak diatur? Nih syirkah pun diatur. Jadi kayak orang tuh sedang meniti sebuah jalan syariat. Syariat itu kan artinya aliran sungai. Ya. Orang yang tersesat di hutan, apa yang dia cari pertama kali? Aliran sungai. Dia tinggal ikut aliran sungai, insya Allah dia selamat. Karena manusia itu punya fitrah, dia akan hidup di sekitar sumber kehidupan. Makanya dalam syirkah pun diatur. Ya. Yang ketiga ada namanya syirkah wujuh. Ini menarik Pak, syirkah wujuh. Yang pertama modal dengan modal, yang kedua modal dengan tenaga, yang ketiga wujuh. Wujuh ini apa? Kerjasama di mana nanti ada satu orang, saya hanya butuh kehadiran antum. Karena profil antum, kredibilitas antum ini berpengaruh terhadap syirkah. Ya, misalnya contoh, ya, ada orang yang menjadikan, misalnya di masjid ini ada yang sangat berpengaruh. Maksud berpengaruh tuh orangnya amanah, orangnya tanggung jawab, orangnya disegenin. Udah Pak Haji jadi ini aja, jadi direkturnya. Tapi anak nggak pakai modal, nggak usah, nggak apa-apa. Kami hanya butuh kehadiran antum. Nah, itu namanya syirkah wujuh. Ya. Dan itu ada di dalam syariat. Nah, yang keberapa sekarang? 4. Ada namanya syirkah mufawadah. Ya. Apa itu syirkah mufawadah? Kalau misalnya inan itu harus sama porsinya, kalau mufawadah ini, dia itu biasanya porsi modalnya tidak sama rata. Ada yang 20, ada yang 10. Nah, maka nanti keuntungannya bagaimana? Sesuai modal masing-masing. Sesuai porsinya. Ya. Sehingga nanti tidak akan ada terjadi
pertikaian. Ya, jadi ingat Pak, Islam tuh dari pencegahan kezaliman itu preventif sekali. Dari awal tuh sudah diatur sehingga nanti tidak muncul perdebatan. Kok ana sedikit ya antum modalnya sedikit. Kok kita bagi rata karena kita modalnya sama. Jadi preventif. Semuanya dalam Islam tuh preventif Pak. Belum sampai di masalah, sebelum masalah itu sudah diatur, sudah diminimalisir. Contoh, ini agak-agak politik sedikit ya. Sampai dalam masalah kepemimpinan saja itu preventif. Dari awal itu syarat memilih pemimpin, siddiq, amanah. Siddiq, amanah. Fatanah, tabligh. Ini apa? Cara preventifnya tuh di situ. Maka dulu saya ingat ada satu orang sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Bapak Ibu tahu Abu Dzar ini jujurnya, siddiqnya luar biasa. Amanahnya luar biasa. Minta sama Nabi, ya Rasul, bolehlah saya jadi gubernur? Apa jawab Nabi? Ya Abu Dzar, engkau ini jujur, tapi innaka dhaif, kamu lemah. Maksudnya lemah secara karakter. Makanya dalam Islam itu pemimpin tidak hanya jujur, tidak hanya amanah, tapi dia tuh harus kuat. Kuat seperti karakter. Makanya kadang ketika berbicara pemimpin, preventifnya tuh dari awal. Seperti bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kan kuat Pak. Ya. Ada orang jujur Pak. Tapi karakternya ini kalau nggak kuat bahaya. Betul. Karena dia akan menghadapi hal-hal yang menggoyahkan dirinya. Makanya kita sering menemukan ketika terjadi satu kejadian dalam masalah kepemimpinan, dia khianat. Ustaz, padahal nih orang nih jujur Ustaz. Ini orang saleh dulunya, tapi nggak kuat karakternya. Makanya dalam Islam tuh preventif. Pemimpin preventif, khamar preventif pencegahannya, zina preventif pencegahannya. Sebagaimana dalam syirkah pun preventif. Nah yang kita bahas ini termasuk perkara di mana untuk menutupi celah-celah pertikaian. Dari awal sudah diatur. Mau dapat untung gede, baik, pakai syirkah inan, pakai syirkah mufawadah. Karena di situ yang punya modal gede, untungnya gede. Kira-kira seperti itu ya. Itu mufawadah. Nah, yang keberapa sekarang? 5. Nah ini nanti akan kita bahas ya khusus juga. Mudharabah. Mudharabah ini syirkah yang terjadi ikhtilat atau percampuran, bukan modal dengan modal, tapi modal dengan skill. Ya, manusia ini kan Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Ada orang punya modal banyak, tapi nggak punya waktu dan tenaga. Ada orang waktu dan tenaganya banyak, tapi nggak punya modal. Ada juga yang punya modal, yang punya tenaga, punya waktu. Wah, itu ada. Untuk keseimbangan tawazun, ya. Jadi ekonomi itu dalam Islam, Pak, bahasanya itu namanya iqtisad. Tuh, iqtisad ini ketika diartikan secara kontemporer namanya equilibrium. Nah, mungkin Bapak Ibu ingat pelajaran ekonomi zaman dulu. Equilibrium itu adalah pertemuan, ya. Ini agak-agak masuk ke ekonomi mikro ini. Pertemuan antara permintaan dan penawaran di satu titik. Sehingga titik itu dinamakan titik
equilibrium, titik keseimbangan ideal. Nah, ekonomi itu dalam Islam namanya iqtisad. Iqtisad itu artinya keseimbangan. Bagaimana orang yang punya modal ketemu dengan yang nggak punya modal, terjadilah keseimbangan di situ. Maka itulah mudharabah. Ada yang punya modal, ada yang punya skill. Inilah yang mempertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Khadijah. Khadijah ini orang kaya. Ya, wanita terhormat. Perempuan yang enggak pernah melakukan aktivitas jahiliyah dari zaman jahiliyah. Enggak pernah ikut upacara jahiliyah. Enggak pernah. Jadi suci dari hal-hal yang sifatnya jahil. Ketemulah sama Nabi, akadnya mudharabah. Yang keberapa sekarang? 6. Yang keenam ada namanya musaqah. Musaqah. Nah, ini sekarang dalam bidang pertanian. Ini dalam bidang pertanian. Ini sebenarnya musaqah ini, Pak, kalau dijalankan di kita, dahsyat, Pak. Ya. Jadi musaqah ini, ya, ada pemilik lahan, ya, yang tadi kan mudharabah ada pemilik modal, fulus, ya, nggak punya waktu. Akhirnya dia cari orang, nih kita kerjasama dah. Nanti bagi hasil. Itu mudharabah. Kalau musaqah sama, cuman modalnya bukan uang, tanah. Ya, dia punya tanah nganggur. Dia carilah yang bisa ngelola sini deh. Kamu punya keahlian apa? Pertanian. Baik. Ya. Kalau tidak salah, Pak. Saya tuh dulu sempat rajin naik sepeda. Sekarang udah digantung, Pak. Waktu zaman masih Covid, wah itu sepedaan terus. Saya tuh suka ke daerah dekat bandara situ. Ada lahan pertanian yang ditanami, ada yang dari Indramayu, ada yang dari Jawa. Ya. Itu memang bukan tanah mereka, Pak. Ya. Mereka tuh mengelola saja, terus nanti bagi hasil. Ya. Wah ini sama ini konsepnya kayak musaqah. Kenapa? Mereka dari kampung nggak punya lahan. Dan bertahun-tahun mereka mengelola lahan itu. Alhamdulillah. Lahannya produktif. Mereka dapat ma'isyah, dapat penghidupan. Ya. Tapi sayangnya itu hanya di titik-titik tertentu. Padahal kalau dilakukan di banyak tanah yang tidak produktif, itu Masya Allah, Pak. Ya. Bayangkan. Musaqah. Ya. Nah, jadi musaqah ini ada yang punya tanah, ada yang punya skill. Dia mampu mengelola pertanian. Ya, orang Madinah itu ahlinya bertani, Pak. Orang Makkah ahlinya dagang. Ya karena Madinah subur. Makkah nggak subur, Pak. Antum nanam apapun ya kurang begitu subur. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya, kalau bawa kendaraan di Saudi, di Makkah, jangan coba-coba tabrak pohon, Pak. Itu dendanya tuh bisa sampai 600 jutaan. Kok mahal, Ustaz? Iyalah. Ini pohon nih tiap hari disiram pakai alat siram otomatis. Jadi perawatannya tuh nggak main-main. Kalau di Indonesia beda, Pak. Udah taruh aja, kagak usah disiram, ntar tumbuh. Apa itu kata Kus Plus itu? Lempar tongkat jadi tanaman. Ya? Biarin aja, ntar tumbuh sendiri. Ya. Nah, ada namanya muzara'ah. Ini yang keberapa? 7. Muzara'ah itu apa? Kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan petani, benih tanamannya dari petani.
benih tanaman dari petani. Ya. Jadi petani yang menyiapkan benih tanaman. Nah, itu namanya muzara'ah. Ya. Yang terakhir ada namanya mukhabarah. Mukhabarah ini apa? Kalau mukhabarah ini Bapak Ibu sekalian, dia itu benihnya ini berasal dari pemilik lahan, ya, kebalikannya. Ya, jadi petani itu tinggal dia kelola saja. Ya, jadi semuanya tuh teratur, ya, semuanya tuh terstruktur sekali. Jadi orang tuh ada pilihan. Ya inilah Islam. Kita diatur sedemikian rupa agar hidup kita tuh maslahah. Yang muncul adalah kebaikan. Nah, itulah syirkah dengan 7 jenis syirkah yang kemudian ada di dalam syariat Islam. Insya Allah kita akan masih melanjutkan syirkah ini, ya, dalam bab bagi hasil. Kok Islam ngatur benar sampai bagi hasil? Ya iya Pak. Kadang tuh terjadi konflik di bagi hasil, betul? Sebagaimana bagi rugi. Semua orang mau bagi hasil, tapi sedikit yang mau bagi rugi. Ya, kalau istilah tadi dipakai, berat tidak mau dipikul, ringan mau dijinjing. Kira-kira begitu. Ya. Nah, saya kira hari ini kita hanya bahas tentang jenis-jenis syirkah. Insya Allah di 2 minggu lagi kita bahas dalam bab bagi hasil. Bab bagi hasil ini sangat menarik. Karena banyak sekali konsep yang kemudian ternyata tanpa sadar kita menyalahi. Ya, contoh, belum balik modal, boleh nggak sih? Sudah bagi hasil, kira-kira begitu. Saya kerjasama, terus rekan transaksi saya gaji juga. Ya, kan ada tuh Pak, kerjasama, saya punya modal, dia jalanin. Ya, misalnya toko. Dia juga minta digaji tiap bulan. Itu bagaimana? Nanti insya Allah kita bahas. Ya, kita pelan-pelan saja. Baik, tafadhal jika ada pertanyaan.